Selamat pagi. Kiranya kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus menyertai kita. Pada pagi hari ini saya akan membacakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan beberapa ayat yang berikutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu tahu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengajar bagi kita bagaimana kita harus berdoa, dan kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Dan di dalam hal ini Tuhan memberikan pengajaran dua hal. Yang pertama, bahwa kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap kebutuhan dan keperluan kita, tetapi Tuhan minta supaya kita pun juga menyatakannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mintalah atau berdoalah di dalam namaku. Demikian juga di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ini Tuhan mengajar bagi kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang kedua yang harus kita ketahui bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara Bapa dengan anak. Jikalau seorang anak meminta roti, apakah bapaknya akan memberi batu? Jikalau seorang anak meminta ikan, apakah bapaknya akan memberi ular? Dan Tuhan katakan, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, masakan Bapamu yang di surga tidak memberikan yang terbaik kepadamu? Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-18, yaitu tentang hakim yang jahat. Tetapi seorang wanita yang selalu bertekun dan selalu mendatangi hakim itu, maka hakim yang jahat itu pun juga mengabulkan apa yang diminta wanita itu. Demikian juga apalagi Bapa kita yang baik, kalau dia anaknya meminta, maka dia akan memberikannya dengan bertekun. Inilah yang harus kita pelajari di dalam doa. Demikian juga ayat-ayat yang lain mengajarkan bahwa di dalam segala kesulitan kita, kesusahan kita, supaya kita bertekun dalam doa. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Doa merupakan satu hal di mana kita meminta kepada Bapa. Demikian juga Yeremia 29 menjamin bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini Tuhan selalu memberikan jaminan bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan
kadangkala tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bahkan lebih daripada yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, belajarlah kita selalu untuk berdoa dan bertekun dengan doa, dan yakin Tuhan menjawab setiap doa kita karena Dia Bapa yang baik. Amin.